Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sista Khairunisa, NIM 21010200022, kelas 3A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dan kesimpulan mata kuliah seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dian Wulansari, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Berikut penjelasannya. Metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Macam-macam metode penelitian, yaitu metode eksperimen atau menguji cobakan, metode verifikasi atau pengujian, metode deskriptif atau mencari unsur-unsur ciri-ciri dan sifat suatu fenomena, dan metode historis atau merekonstruksi. Tutorial menulis metode penelitian yaitu 1. Mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, yaitu melakukan identifikasi, memilih masalah dan merumuskannya dalam kalimat tanya yang jelas. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran, yaitu menyusun konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi konsisten dari pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik seperti uji sampel statistik yang besar, studi lapangan, studi kasus individual, dan sebagainya. Yang kelima, melakukan pembahasan, yaitu berisi jawaban pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebagai bentuk ringkasan mengenai hasil dari penelitian. Unsur penelitian. 1. Konsep penelitian merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alam. Yang kedua, proposisi adalah pernyataan statement tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti. Yang keempat, variabel, yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Yang kelima, hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang harus menggambarkan hubungan variabel-variabel dan memberi petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Yang keenam, definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Biasanya dijelaskan bagaimana metode penelitian dilakukan. Jenis penelitian. 1. Kualitatif, yaitu proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, kuantitatif, yaitu melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Yang ketiga, eksperimen, yaitu untuk menguji sebuah hipotesis atau mengenali adanya hubungan sebab akibat dengan tujuan tertentu. Yang keempat, deskriptif, yaitu akan digambarkan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang kelima, campuran, artinya proses penggabungan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian adalah strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis, sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Jenis desain penelitian yaitu desain penelitian eksperimental, desain penelitian survei, desain penelitian longitudinal, dan desain penelitian studi kasus. Tutorial menentukan desain penelitian yaitu 1. Mengajukan pertanyaan dari tujuan penelitian secara akurat. Yang kedua, tentukan teknik yang akan diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian. Yang ketiga, tentukan metode yang digunakan untuk menganalisis rincian yang dikumpulkan. Yang keempat, pastikan jenis metodologi penelitian yang digunakan. Yang kelima, ukur segala kemungkinan dalam saat penelitian berlangsung. Yang keenam, membuat timeline atau jadwal. Yang ketujuh, melakukan analisis. Kerangka berpikir adalah sebuah dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam menulis karya tulis ilmiah. Tutorial membuat kerangka berpikir, yaitu 1. Mengidentifikasi variabel penelitian. Variabel merupakan suatu pengelompokan dari dua atau lebih atribut dalam penelitian. Yang kedua, mencari hubungan antar variabel. Variabel harus saling berhubungan agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dapat ditentukan sesuai dengan hubungan langsung yang ada di lapangan. Yang ketiga, mencari literatur. Bisa diambil dari buku, jurnal ilmiah, hasil wawancara, laporan pemerintah, dan sebagainya. Yang keempat, membahas teori. Maksudnya adalah memaparkan pendapat yang logis dan kuat sesuai dengan data-data literatur yang telah dibaca sebelumnya. Yang kelima, membuat kesimpulan. Setelah semua topik dan variabel dibahas dengan menggunakan literatur yang telah dipilih, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan terkait topik yang akan dibahas dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam,
membuat gambaran kerangka berpikir. Umumnya, kerangka berpikir merupakan diagram atau bagan. Macam-macam kerangka berpikir, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen. Tutorial pengumpulan data yaitu 1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli, yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi berhubungan dengan masalah penelitian kalian sehingga kita benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang diteliti. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data yang diteliti akan dikumpulkan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dengan lingkungannya. Dengan mempelajari bagaimana cara berpikir mereka, bahasa yang digunakan, dan sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Yang keempat, uji coba, yaitu melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang keenam, recording dan coding, yaitu pencatatan terhadap data atau jawaban dari setiap responden. Yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas, yaitu data yang didapatkan, diuji, dan diperiksa lagi kebenarannya, sehingga tidak ada keraguan dalam validitas dan reliabilitasnya. Yang delapan, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah sebuah teknik untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum dan digunakan untuk menemukan solusi suatu permasalahan. Teknik analisis data dibagi menjadi teknik analisis data kualitatif yang merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Teknik analisis data kuantitatif umumnya menggunakan model matematika, statistik, dan sebagainya. Tutorial menganalisis data yaitu 1. Pengumpulan data. Sebagai langkah awal dari aktivitas analisis data, yaitu melakukan pengumpulan data yang akan dianalisis. Yang kedua, tahap editing adalah proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap coding merupakan proses identifikasi dan klasifikasi dari semua pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang diteliti. Yang keempat, tahap pengujian adalah proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima, tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran. Yang keenam, tahap pengujian hipotesis adalah proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Simpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis dalam penelitian yang telah dilakukan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan merupakan pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Kontribusi penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau menciptakan tujuan tertentu dalam penelitian. Tutorial membuat kesimpulan dalam penelitian yaitu 1. Mengemukakan ulang topik dan masalah penelitian. Penjelasan mengenai topik sebisa mungkin dijelaskan secara singkat dan jelas, serta alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Yang kedua, meringkas poin-poin penting dalam penelitian. Ilmu tidak boleh menyalin seluruh isi yang ada di hasil penelitian, tapi jelaskan ulang dengan penjelasan singkat yang langsung mengarah ke intinya. Yang ketiga, paparkan implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kalimat yang dibuat harus menggerakkan pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan terkait hasil penelitian yang sudah kamu temukan. Tapi, jika topik permasalahan berhubungan dengan penelitian kepustakaan, maka penutup bisa berupa signifikasi dari penelitian tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.